Dan isi Alkitabmu berkata hari ini, bertobatlah. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang Tuhan kasihi juga, siapapun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini kita memasuki minggu kedua Advent. Masa Advent adalah masa penantian beraroma pertobatan. Menanti apa? Kita menanti Sang Juru Selamat yang kedatangannya akan kita rayakan pada hari raya Natal nanti secara sakramental. Dalam masa penantian ini kita jalani laku tobat. Beralih dari jalan yang salah dan menyesatkan menuju ke jalan yang benar. Bacaan pertama yang tadi kita dengar menuntun kita untuk menjalani aksi pertobatan ini dengan baik. Nah, bacaan pertama kitab Habakuk. Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit diratakan dan jurang-jurang ditimbun. Itu bacaan pertama. Sementara bacaan Injil, Lukas mengutip seruan Yohanes Pembaptis perihal baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti tertulis dalam nubuat Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Caranya, luruskan jalan-jalannya. Setiap lembah ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, dan jalan yang berliku-liku diluruskan. Saudara, supaya bacaan ini bisa mendarat dengan baik di hati umat, saya ingin masuk lewat peristiwa nasional yang sudah berlalu, yaitu pilkada. Kita semua sudah menjalaninya dan syukur semua berjalan dengan aman. Ada riak-riak sedikit, tetapi tidak terlalu sampai menghancurkan sendi-sendi hidup kemasyarakatan. Saya membaca di medsos, konon katanya satu-satunya pilkada di Indonesia yang membolehkan apa yang disebut curang berjamaah. Ini yang saya mau soroti. Sebegitu curangnya sehingga di beberapa TPS terpaksa Sabtu kemarin tanggal 7 diadakan pemungutan suara ulang. Ini tanda bahwa ada yang tidak beres. Ini pelaksanaan pilkada yang carut-marut. Yang dalam bahasa Injil hari ini dikatakan bengkok, berbukit, dan berlembah. Mari kita ikuti beberapa fakta. Dan yang ini pastor ambil juga dari medsos
dan pembicaraan dengan beberapa orang yang cukup dipercaya. Mari kita lihat, telusuri fakta-fakta ini. Fakta pertama, ada pengurangan suara dan ada penggelembungan suara di TPS tertentu. Dan saya ambil contoh konkret. Ada kasihan paslon yang punya suara 479 dan oleh pihak tertentu dikurangi menjadi 93. Ini sadis. Sementara ada paslon yang suaranya 139 digelembungkan menjadi 1059. Ini sadis, sangat sadis. Konyolnya hal ini diduga, sekali lagi diduga, dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada. Siapa? PPD dan KPPS. Maaf kalau Anda ada di sini, tapi saya mau katakan diduga. Ini model jalan berbukit. Kok tidak tahu itu kah? Kok bicara itu model jalan berbukit dalam bahasa Injil hari ini? Fakta kedua, ada form C, satu plano, dicoret-coret, ditip X, lalu diganti dengan angka seturut, sekali lagi diduga, pesanan sponsor. Ini gawat sekali. Siapa pelakunya? Ini tugas kepolisian, pihak berwajib untuk mengusut. Walaupun pilkada sudah selesai. Tapi ini tidak baik, presiden buruk untuk bangsa ini ke depan. Para polisi, kamu dengar ini. Jangan diam. Ini model jalan bengkok. Masa pihak keamanan membiarkan kebengkokan ini jalan terus? Mungkin nanti. Tapi ini suara pastor mau katakan, tidak boleh diam untuk cara hidup yang bengkok ini. Fakta ketiga, ada kotak suara yang tidak tersegel. Artinya kotak itu sudah dibuka tanpa kehadiran para saksi dari 3 paslon itu. Siapa pelakunya? Ini tindak pidana. Polisi tidak boleh diam. Harus mengusut supaya menjadi efek jera di kemudian hari. Bahwa permainan semacam ini tidak boleh lagi terjadi. Ini model jalan berlembah. Berlobang seturut istilah Injil hari ini. Fakta 4 terakhir, cukup sebut 4 saja. Ada kejadian surat suara sisa tidak terpakai lagi, dimanipulasi petugas. Dengan cara apa? Surat suara itu dibagikan. Antara lain kepada saksi yang hadir, dibagikan kepada anggota KPPS, lalu disuruh coblos. Dan dalam berita itu ada saksi yang menerima 10 dan dia cobot menurut dia punya mau. Astaga, ini jalan berlumpur, berbecek, dan karena itu bisa licin bagi orang lain yang melewatinya. Sekali lagi, pihak keamanan
tidak boleh diam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Karena gereja tidak berpolitik, maka gereja hanya menyampaikan suara moral, menyikapi fakta yang miris ini dengan sebuah statement. Statementnya apa? Orang-orang tadi kerja bukan dengan sukarela, tidak. Ada sponsornya. Maka gereja mau mengatakan, kalau para pelaku adalah orang Kristiani, Anda dari gereja Katolik atau gereja Protestan, kamu dengar apa isi Alkitabmu. Dan isi Alkitabmu berkata hari ini, bertobatlah. Artinya, yang bengkok itu kau luruskan. Yang berlembah itu kau timbun. Dan yang berbukit itu kau ratakan. Itu statement pertama dari gereja. Statement yang kedua, kalau engkau lakukan semua dosa itu karena engkau telah terima uang, maka ingat baik-baik apa suara gereja. Uang yang kau terima itu untuk kasih makan suamimu, kasih makan istrimu, kasih makan anak-anakmu, itu adalah uang darah. Catat itu. Uang darah yang mengalir dari hati rakyat yang tersakiti karena dia merasa suaranya dicuri. Uang darah dari pemilik suara yang kau manipulasi. Ingat itu. Uang darah dari hati sesama warga gerejamu. Kalau kau orang Katolik, sesama warga gereja Katolik, mereka malu. Kalau kau orang Protestan, sesama warga gereja Protestan yang melihat kau kelakuan, mereka malu. Malu karena apa? Malu karena gerejamu tidak mengajarkan hal itu. Baik Katolik maupun Protestan. Tapi engkau melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh gerejamu. Tidak diajarkan oleh pastormu. Tidak diajarkan oleh pendeta-pendetamu. Terakhir, suara moral dari gereja, kami berdoa untuk pihak kepolisian, berdoa untuk pihak KPU, berdoa untuk Bawaslu. Kami berdoa semoga Anda, polisi, KPU, Bawaslu, Anda tidak berada di lingkaran permainan uang ini. Karena itu sangat masif. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.